Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali tentu saya sangat bersyukur saya bisa bertemu bersama Anda pemirsa, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada di hari yang luar biasa ini. Mari kita syukuri kehidupan, ibadah, hal yang kita alami, hal yang kita lalui hari ini, dan mudah-mudahan Allah beri nikmat kita di esok hari, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, dan kemudian juga diberikan kesempatan. Saya mengajak kita semua juga untuk bersyukur di setiap waktu, di setiap saat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan juga di bulan suci Ramadan ini. Ini bulan mulia, bayangkan bulannya mulia, hari-harinya mulia, malamnya mulia, ibadah-ibadah yang kita jalani juga mulia, sampai kemudian pekerjaan yang kita jalani juga atau kita lalui, kita laksanakan itu adalah hal-hal yang mulia insya Allah. Nah, bicara tentang malamnya mulia, Ramadan adalah malam, memiliki malam yang cukup istimewa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah diturunkan Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar, di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, malam Qadar itu sendiri. Di ayat berikutnya Allah bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Dalam ilmu tafsir ini adalah penafsiran ayah bil ayah. Jadi Allah menjelaskan ayat tersebut dengan ayat berikutnya. Saking pentingnya Lailatul Qadar itu sendiri, dan saking penasarannya kita dengan apa itu Lailatul Qadar atau malam Qadar itu sendiri. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar atau malam Qadar itu adalah malam istimewa yang keutamaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pelaksanaan ibadah di malam itu insya Allah akan dinilai seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 83 tahun lebih. Bayangkan saya tidak bisa memastikan umur saya bisa sampai 83, dan 83 itu khusus untuk beribadah saja. Belum lagi kalau kehidupan kita waktu kecil itu diisi dengan hal-hal yang belum terkait dengan ibadah dan belum diwajibkan. 83 tahun beribadah terus-menerus. Itu bahkan lebih baik malam Lailatul Qadar daripada 83 tahun itu sendiri. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Allah kemudian berfirman di ayat berikutnya, Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dipimpin oleh Jibril melaksanakan seluruh perintah Allah. Kulli amrin, setiap perintah-perintah Allah sangat istimewa. Bayangkan saja para malaikat turun di malam tersebut. Dan tentunya juga salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan bagi malam tersebut, keselamatan bagi malam tersebut. Tentu orang-orang yang beribadah di dalamnya juga selamat sampai dengan terbitnya fajar. Sangat istimewa malam Lailatul Qadar. Tapi uniknya Allah tidak menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar di sepanjang Ramadan itu akan hadir. Ini sebuah hal yang tentunya juga menjadi kerinduan tak terhingga bagi kita semua. Oleh karena itu tentunya kita dianjurkan untuk terus mengisi malam-malam Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah. Mari kita isi malam Ramadan itu dengan beribadah. Mulailah mungkin dengan sholat berjamaah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan isya, kemudian tarawih, witir seperti yang kita laksanakan. Mungkin kalau ingin beristirahat sejenak, kita beristirahat sejenak. Setelah tengah malam nanti insya Allah bisa bangun kembali, kita bangun kembali. Perbanyak dengan membaca Al-Quran, perbanyak dengan sholat sunat wudhu, sholat taubat, kemudian tahajud. Dan jangan lupa juga berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kita. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita trik dan tips supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sebutkan
2 saja. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan, melaksanakan ibadah di malam-malam bulan Ramadan tersebut, motivasinya adalah iman dan kemudian untuk menggapai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hal, iman dan kemudian hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selain itu, Allah janjikan akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, muhasabah bagi saya pribadi untuk terus memotivasi waktu demi waktu terus berjalan. Apakah kemudian saya masih hidup untuk melaksanakan qiyamul lail atau mendirikan malam-malam di bulan Ramadan ini? Tidak ada yang bisa memastikan. Apakah saya kemudian bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Tak ada satupun yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mulai kembali, kita latih kembali diri kita, kita ajak, kita paksa diri kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi, dan saya doakan juga bisa tersampaikan ke hati Anda semua yang ada di sini dan menyaksikan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.